didirikan. Artinya kiamat itu akan dilaksanakan betul. Alam raya ini satu saat akan tidak ada. Segini hebatnya, segini bagus, segini indahnya, segini kayaknya. Satu saat itu akan hilang. Sebagaimana juga dulunya tidak ada. Ya. Di alam raya ini dulunya tidak ada. Di surat 21 ayat 30. Nah, itu. Di surat 21 ayat 30, dunia ini asalnya tidak ada. Ya. Surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 30. Mungkin ini sebagai penjelasan, boleh dibaca. Surat 21 ayat 30. Baik, saya baca ya. Silakan. Silakan. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa engkau tidak beriman? Kenapa kamu tidak beriman kepada Allah? Kamu tidak percaya kepada Allah? Wah, alam raya ini tadinya satu, menyatu, bulan, bintang, matahari, bumi, dulunya satu, menyatu dulunya. Lalu dipisahkan, fafataqnahuma, lalu kami pisahkan antara keduanya. Jadi ini yang kemudian menjadi ada teori Big Bang itu adalah surat 21 ayat 3. Ya, dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi sendiri, bulan sendiri, matahari sendiri, lalu miliaran bintang yang konon bintang itu lebih banyak dibandingkan dengan ikan di laut. Ikan teri berapa? Wah, tidak akan terhitung. Bintang lebih banyak dan ukurannya lebih besar. Bahkan ada bintang lebih besar daripada matahari dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan ikan di laut. Jadi bumi ini kecil sekali. Bumi ini tidak kelihatan bahkan bagaimana manusianya. Tapi manusia walaupun kecil, oleh Allah betul-betul manusia ini makhluk yang istimewa. Ya, makhluk yang diistimewakan. Bahkan hanya ada dua makhluk saja nanti yang akan diminta pertanggungjawaban, yaitu manusia dan jin. Dua. Yang lain tidak, malaikat tidak, apalagi tumbuh-tumbuhan, apalagi juga hewan-hewan tidak diminta pertanggungjawaban. Yang diminta pertanggungjawaban cuma dua, yaitu manusia dan jin. Malaikat enggak, karena malaikat tidak diberi nafsu. Makanya manusia, kalau manusia itu menggunakan potensinya, lebih hebat dibandingkan dengan malaikat. Hebat manusia ini sebenarnya. Jadi alam raya ini tadinya adalah menyatu dan segala sesuatu asalnya dari air, yang tidak pernah Allah jelaskan kepada kita air asalnya dari apa. Di air bermiliar tahun jadi lumut, lumut bermiliar tahun jadi tanah. Nah, lalu tanah ini, dari tanah ini ada yang jadi tumbuh-tumbuhan. Nah, ada yang dari tanah ini ada yang jadi batu, ada yang jadi cadas dan macam-macam. Ada yang jadi hewan, lalu manusia dari tanah, dari air. Nah, cuma air Allah tidak ngomong, tidak menjelaskan kepada kita. Asalnya air itu dari api, tidak ada, tidak dijelaskan oleh Quran itu. Nah, itu PR saja, PR buat kita. Kapan kita akan tahunya ya nanti? Seperti ruh kita juga tidak tahu dari apa dibuatnya. Ya. Dari apa dibuatnya. Surat 17 ya. Surat 17, ruh itu
dari apa diciptakannya? Ada yang tahu? Surat 17 ayat 85. Ya. Surat 17 ayat 85. Dari apa ruh ini diciptakan? Tidak ada yang tahu. Nah, boleh dibaca itu ya. Surat 17 ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Nah, silakan dibaca terjemahannya itu. Ya baik, nggak ada petugas, nggak ada giliran ya, saya baca ya. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Jadi ruh juga kita tidak tahu. Di ruh kita yang ada pada diri kita juga tidak akan tahu. Allah sudah memberikan penjelasan pada kita, itu sudah urusan Tuhan aja deh. Kamu nggak usah tahu, itu nanti aja tahu. Kita tahu nanti setelah kita wafat, kita bisa melihat siapa kita itu nanti. Kalau badan ini kan nanti tidak ada. Yang terus hidup adalah nyawa kita, ruh kita. Dia akan ada terus. Jadi sebenarnya manusia ini dalam pandangan Quran itu tidak mati. Yang mati itu jasadnya. Jadi yang diantarkan ke kuburan itu jasadnya, bukan ruhnya. Kalau ruhnya kembali kepada Allah, tidak ada yang tahu seperti apa bentuknya. Dan itu yang akan menerima pertanggungjawaban. Jadi badan kita ini terdiri dari 3 kata para ulama. Ada jasad, ada nyawa yang disebut adalah jiwa, yang ketiga ruh. 3 itu. Walaupun penyebutan ruh itu juga sering jiwa, tapi palingnya supaya mudah kita memahaminya, ada jasad, ada jiwa, ada ruh. 3 itu. Jasad, ada jiwa, ada ruh. Kalau jasad ini yang kasar. Kalau jiwa itu kalau ibarat mobil itu mesin. Mesinnya itu jiwa. Kalau ruh itu aki. Nah, akinya jadi 3 gitu kita ini. Dalam Al-Quran yang sering banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan bertanggung jawab itu jiwa yang disebut nafsun. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Jadi jiwa itulah yang akan diminta pertanggungjawaban, dan jiwa itulah yang akan oleh Allah diganti casingnya. Casingnya nanti yang lama sudah jadi tanah, balik ke tanah. Tapi yang baru ada nanti. Allah akan membuat casing baru buat setiap manusia. Ya, di surat Waqiah itu kita kata Allah tidak akan tahu nanti casingnya seperti apa. Tahunya nanti aja. Di surat Waqiah ayat 60 61 itu kita akan hidup ini nanti satu saat. Kata Allah, kamu nggak usah tahu lah. Ya, boleh dibaca surat Waqiah ayat 60 61. Silakan. 2 ayat ya, 60 dan 61. Surat Waqiah surat berapa, Pak? Ya itu surat Waqiah di layar. Ada 60 61. Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan kami tidak lemah. Lanjut. Untuk mengubah bentukmu di hari kiamat dan menciptakanmu kelak dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Jadi kata Allah bahwa kematian itu satu ketentuan yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Kata Allah, saya kuat betul. Jadi kalau sudah waktunya mati, mati. Walaupun diupayakan sehebat apapun. Wa ma nahnu bimas'uin. Itu maksudnya Allah itu tidaklah makhluk.
Jadi walaupun orang dijagain supaya jangan mati. Itu nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin mat. Jadi kematian itu sudah ditentukan. Soal caranya banyak. Nah, caranya banyak. Nah, bisa karena sakit, bisa karena jatuh, bisa karena tabrakan dan seterusnya. Nah, kata Allah, saya kuat. Lalu kata Allah, untuk apa? Hidup ini adalah ala an-nubaddil, itu untuk gantian ya. Lalu nanti kata Allah pada hari kiamat, saya akan menciptakan kamu lagi dalam keadaan kamu tidak akan tahu seperti apa kamu nanti. Nanti aja tahunya setelah kita di sana. Kalau sekarang ini kayak apa nanti nggak usah tahu. Nggak bakal terbayang. Nggak bakal terbayang kita itu nanti seperti apa. Jadi ini ada yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti surga, neraka juga disembunyikan. Informasikan sedikit aja. Kenapa? Karena ini bagian dari ujian iman. Percaya Bang. Contohnya sudah banyak. Jadi karena manusia itu yang muda itu contohnya adalah adanya kematian, tidak kembali lagi. Nah itu aja bahwa orang yang sudah mati itu tidak kembali lagi. Dia sedang menuju Allah Subhanahu. Jadi nanti Bapak dan Ibu kita akan diberi casing baru. Walaupun dalam hadis dikatakan bahwa manusia itu nanti tingginya 40 hasta. Sehasta itu segini. Sehasta ini 40 kali. Tingginya itu. 40 hasta. Jadi tinggi. Itu manusia nanti. Badannya tinggi, tidak yang sekarang. Jadi baru. Mesinnya mesin lama. Mesin yang pernah ke Jakarta. Mesin yang pernah ke Bandung, ya, mesin yang pernah ke Bandung, yang pernah ke Bogor, begitu, itu mesinnya itu. Tapi casingnya baru, casingnya baru. Jadi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi nanti. Jadi bukan yang sekarang, Bapak dan Ibu, bukan. Jadi nanti Allah membuat baru. Lalu kata Allah, ada orang yang ngomong gimana ya menghidupkan orang yang sudah mati lama begitu diganti dengan casing baru. Kata Allah, saya menciptakan casing baru yang miliaran manusia yang jumlahnya banyak sekali. Itu seperti menciptakan satu manusia, ya. Di surat Luqman surat 31 ayat 28. Allah mengatakan menciptakan manusia nanti yang baru itu, casing baru, itu seperti menciptakan satu badan aja. Itu di surat Luqman, surat 31, ayat 28, boleh dibaca. Silakan dibaca. Silakan. Bu Tini. Menciptakan dan membangkitkan kamu bagi Allah hanyalah seperti mudahnya menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Bapak dan Ibu sekarang jumlah manusia berapa miliar? Katakanlah 7 miliar. Bisa jadi nanti di hari kiamat 2 kali lipat 14 miliar manusia. Bisa jadi sekarang juga mungkin sudah ada 14 miliar dari kalau dihitung dari semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kata Allah nanti ketika saya menciptakan yang ketika saya menghidupkan kembali itu seperti menghidupkan satu jiwa saja. Segitu banyak itu dipijit ananya kenopnya begitu, itu sudah hidup semua manusia nanti. Itu soal mudah buat Allah untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati seperti menghidupkan satu jiwa saja.
Nah, mari kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Sekarang kita masuk kepada kiamat. Boleh tanya Pak Uci? Ya. Tadi Pak Uci mengatakan nanti manusia menjadi 40 hasta begitu. Ya, itu di ayat mana ya? Oh, ayat itu di hadis, Pak. Bukan Quran itu, hadis. Oh ya. 40 hasta gitu. Ya, kata hadis 40 hasta. Tapi kalau Quran mengatakan kamu tidak akan tahu seperti apa. Itu aja. Kalau Quran, kamu tidak akan tahu, nanti yang bentuk baru itu udah nanti aja. Gitu ya. Nanti aja. Setelah kamu mati, manusia. Nah, jadi, sekarang kita masuk ke kiamat. Ya. Kiamat. Kiamat tidak ada yang mengetahui. Kapan terjadinya kiamat? Ada 5 Bapak dan Ibu yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat 31 ayat 34, surat Luqman. Surat Luqman, surat 31. Ya, silakan. Ayat berapa, Pak? Ayat 34, suratnya surat 31 ayat 34, silakan. Ada 5 yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini. Innallaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Silakan dibaca terjemahannya. Baik Pak, saya baca Pak. Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia kerjakan besok. Begitu pula, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ada 5 yang dirahasiakan oleh Allah. Yang pertama, kata Allah itu kapan kiamat terjadi. Itu hanya saya yang tahu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yunazzilul ghaits, di mana hujan turun. Walaupun sudah mendung itu di Pondok Pinang, bisa jadi hujannya di Jakarta Timur. Walaupun sudah mendung di Padang, bisa jadi hujannya di Singapura. Tidak akan ada yang tahu. Wa yunazzilul ghaits. Yang kedua. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Itu bayi dalam kandungan manusia nanti nasibnya mau seperti apa? Nasibnya seperti apa? Jadi banyak yang tidak akan tahu manusia nasib seorang bayi dalam kandungan, sekalipun jenis kelamin sudah bisa diketahui, tapi masih banyak yang belum diketahui. Yang ketiga. Yang keempat, wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Kita sudah sudah mengatur program besok itu apa, besok itu kita mau kerja apa. Kata Allah, bisa terjadi besok itu tidak jadi walaupun kita sudah atur sedemikian rupa. Kalau terjadi, apa yang kita lakukan berarti Allah mengizinkan. Jadi sebenarnya kita mau kerja apa besok itu tidak tahu. Apa yang bisa kita lakukan? Bisa jadi kita tiba-tiba sakit, bisa terjadi ada masalah besok, kita tidak tahu. Pada dasarnya kita tidak tahu. Kalau terjadi, berarti Allah mengizinkan. Yang kelima, wa ma tadri nafsun. Nomor 4 itu berarti ini qadar dan takdir gitu ya Pak ya? Betul. Ya, jadi kita tidak tahu sebenarnya. Walaupun kita sudah
mengaturnya, sudah memprogramkannya. Besok kita mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini. Makanya nasib itu tidak ada yang tahu. Nah, kalau takdir terhadap alam raya juga terhadap manusia, tapi ada juga nasib. Nasib itu usaha manusia, tapi ujungnya juga tidak tahu apa ujungnya. Yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Di bumi mana kita akan mati, tidak ada yang tahu. Nah, bisa matinya di Indonesia, bisa matinya di Singapura, bisa matinya di Jerman, bisa matinya di Maroko, bisa matinya di mana saja. Sebenarnya kita tidak tahu. Ada orang matinya di Malaysia. Ajumardi Ajra wafatnya di Malaysia. Nah, jadi tidak ada yang tahu mana kita akan wafat. Jadi ada 5 di sini ya, dari mulai yang pertama kiamat, wah ini kiamat jelas. Yang kedua hujan, yang ketiga bayi dalam kandungan, yang keempat mau kerja apa kita besok, yang kelima di bumi mana kita akan mati. Itu sebenarnya adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tahu, berarti Allah memberi bocoran kepada kita. Seperti ada orang mau mati, nah, dikasih firasat. Konon itu siapa, Al-Ghazali mau mati. Nah, dia udah diberi firasat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah beli kain kafannya. Ya 2 hari sebelum dia wafat itu beli kain kafan. Jadi tidak jauh-jauh. Jadi 2 hari lagi, terus dia sudah ngundang teman-temannya, nanti datang ya ke rumah saya tanggal sekian. Dari jauh-jauh gitu kan, dia umpamanya di Mesir, orang-orang teman-teman dia, ulama-ulama yang lain diundang sama dia. Tapi 5 hari sebelumnya karena jauh-jauh, begitu datang ke Mesir, dia wafat. Itu dia dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala firasat bahwa dia akan mati pada hari pada hari di mana dia sebelumnya mengundang teman-temannya. Nah, itu dikasih firasat dia akan mati. Banyak, Bu. Tapi pada umumnya kita tidak tahu. Mau mati itu tidak tahu. Ya. Walaupun ada, kok pas ya cucunya datang dia mati gitu. Itu berarti Allah sebenarnya yang mengatur, Allah juga. Allah yang mengatur kematian kita sehingga cucunya yang datang, yang tadinya lama tidak ketemu datang, ternyata datangnya di saat kakeknya atau neneknya wafat. Tanya Pak Uci, Pak Uci. Ya. Bagaimana orang yang bunuh diri itu? Bagaimana orang bunuh diri? Ya. Bagaimana orang ditembak? Apa dia sudah ajalnya ditembak kayak Joshua ditembak? Bagaimana ketika dia matinya dalam peperangan? Bagaimana dia matinya dalam tsunami? Bagaimana dia matinya tenggelam? Bagaimana dia matinya tabrakan? Wah, itu banyak sekali cara-cara mati yang kita lihat sehari-hari. Bunuh diri dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dilarang. Bagaimana dia bunuh dirinya? Bagaimana kalau begitu ketika dia bunuh diri? Kayak di Jepang, haram diri. Banyak orang yang mati bunuh diri karena tidak tercapai apa yang dia akan lakukan. Itu dia merasa hina, lebih mulia dia bunuh diri. Bagaimana itu? Itu nanti urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas agama melarang kita bunuh diri. Bunuh dirinya kan takdir, Ustaz. Bisa jadi takdir, bisa jadi bukan. Kalau takdir berarti boleh dong bunuh diri. Saya sudah ditakdirkan oleh Allah bunuh diri. Bisa jadi walaupun dia tidak bunuh diri, mati aja karena kesenggol bajai juga bisa mati, kesenggol motor juga bisa mati.
jatuh juga bisa jadi mati. Tapi cara mati bunuh diri terlarang. Cara mati minum baygon terlarang tetap. Cara mati gantung diri tetap terlarang. Gitu. Tetap cara-cara yang tidak terhormat oleh agama dilarang. Di hadapan Allah kejadian yang bertanggung jawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Secara syariat dia tidak benar membunuh diri. Tapi bagaimana hakikatnya di hadapan Allah tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ya Bu, ya Bu. Ya, Bu. Kalau misalnya yang sakit ya Pak, itu sebaiknya memang udah dimatikan aja begitu menurut dokter. Itu bagaimana Pak? Kan udah matiin aja, jadi dia mati begitu, disuntik. Disuntik mati. Ya karena penyakitnya memang sudah tidak mungkin lagi daripada menderita begitu. Jadi dia minta sudah dimatikan aja begitu. Itu bagaimana? Kalau banyak menurut ilmu kedokteran banyak, wah orang ini punya penyakit dan penyakit ini tidak bisa disembuhkan, bahkan ini menderita. Sebaiknya kita tunggu aja sebaiknya, karena ketika dia sakit itu dalam pandangan agama itu termasuk menghapus dosa dia. Jadi tidak ada penderitaan yang tidak dibayar oleh Allah. Jadi tunggu aja, atau jangan sebaliknya, dia sudah mau mati tapi kita berusaha bagaimana supaya jangan mati, diupayakan dengan peralatan supaya dia tidak mati. Nah itu saya pernah menghadapi itu. Anak-anaknya dokter begitu, terus dia tanya sama saya, Dok, yang tahu kondisi Bapak ini kan dokter, bagaimana jantungnya, bagaimana kondisi paru dan lain-lain. Kalau memang menurut kedokteran itu adalah ini Bapak ini tidak bisa dipertahankan, kita nggak usah pakai alat-alat itu saja, alat-alat itu, karena ini sebenarnya bisa membuat dia lebih menderita gitu dalam pandangan kita. Biar natural aja, natural. Kalau tadi dipaksa harus mati, kalau ini dipaksa supaya hidup. Jadi ada dua nih, ada dipaksa supaya mati karena penyakitnya terlalu berat, ada orang dipaksa supaya hidup. Kedua-duanya itu kurang baik gitu. Ya, biar natural aja dia. Natural aja dia. Jadi kalau dia tidak mati-mati ya biarin aja, karena itu termasuk bagian dari menghapus segala kesalahan-kesalahan dia menurut hadis. Atau sebaliknya, dia sebenarnya sudah nggak bisa lagi kita pertahankan dengan peralatan supaya dia bisa bernafas, juga kurang bagus juga. Jadi biarin aja, sebenarnya natural aja. Bagaimana ya pengobatannya, diobati apa-apa, tapi bahwa diupayakan supaya dia jangan mati, ya kayaknya kurang bijaksana. Itu hak Allah saja. Pak Uci mau tanya juga deh Pak Uci. Sementara dalam menunggu kematian itu, terus kita ngaji-ngajiin terus, doa-doain terus kepada yang sakit itu ya Pak Uci ya. Untuk kalau hadis tuntunannya itu lakinu mautakum bila ilaha, ajarkan kepada dia, ditalkin. Talkin itu maksudnya mengajar dengan membaca la ilaha illallah, dan itu pun tidak boleh kita paksa dia, mengingatkan aja. Berhenti dulu, lalu nanti kita la ilaha illallah, wah dia malah pusing itu orang. Jadi jangan dipaksa dia. Jangan dipaksa, pelan-pelan aja, la ilaha illallah.
lalu Allah. Itu anunya apa namanya, teks atau ajaran turunan Nabi kepada kita, ajarkan kepada dia membaca la ilaha illallah. Karena apa? Karena la ilaha illallah itu membuat orang jadi bisa masuk surga. La ilaha illallah itu mahal. Ya, la ilaha illallah, orang mengakui Allah sebagai Tuhan itu mahal banget. Bandingkan dengan yang lain-lain. Jadi kalimat la ilaha illallah itu sudah cukup dibandingkan dengan kita baca Quran atau apa. Nah, itu lebih bagus membaca la ilaha illallah, tidak usah dibacakan Quran. Kenapa? Kalau dibacakan Quran, ternyata dalam bacaan Quran itu banyak sedang bicara soal pertanian umpamanya. Atau ayat Qurannya sedang bicara perdagangan, surat 2 ayat 282 kita baca di depan orang mati, ayat perdagangan nggak nyambung. Nah, masa kita menyuruh dia untuk mencatat begitu kan? Nah, jadi itu pun kalau kita baca Quran pun ya baca Qurannya yang sesuai lah dengan kondisi orang itu. Jadi kita juga harus tahu kira-kira ayat apa yang kita baca. Ya, ayat kursi umpamanya boleh lah ya. Nah, ayat kursi mengingat Allah tuh. Kalau ayat kursi Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baru tuh kalau kita nanti sembarangan baca Quran, ternyata ayat Quran yang mengenai soal dagang, wah nggak nyambung. Gitu. Jadi ayat Quran pun yang kira-kira ayat Qurannya, nah apa namanya, para ulama kita memberikan apa namanya ajaran pada kita ya, surat 2 ayat kursi ayat 255, surat 2 ayat 200 3 ayat terakhir ya, 202 ayat, salah 3 ayat terakhir. Nah, itu berkaitan dengan doa. Itu boleh tuh. Kalau ada yang baca surat Yasin gimana Pak? Kan sering tuh Pak dibaca. Surat Yasin itu ada 10 materi itu, 10 materi. Nah, jadi surat Yasin juga itu ada yang bicara soal matahari, wasyamsu tajri, matahari itu berputar pada porosnya. Ya, surat Yasin juga tidak semuanya bicara soal Allah. Itu soal matahari bicara. Nah, itu kalau untuk orang yang hidup, nah surat Yasin itu bagus. Tapi kalau untuk orang yang mati pada surat Yasin, itu surat Yasin itu materinya banyak, ada 10 poin itu. Ya paling enggak surat Yasinnya di ayat-ayat terakhir, di ayat apa namanya? Ya di ayat-ayat terakhir itu ayat dari ayat 71 sampai 8. Ya, jadi sebenarnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya itu yang indah itu ketika kita menuntun orang yang sedang sakit mau meninggal, la ilaha illallah itu sudah dari Nabi itu. Ya la ilaha illallah. Datanya Pak Uti. Ya. Ya, saya kan waktu dirawat itu kan 18 hari. Ya, kalau saya mengantisipasi mati terus baca la ilaha illallah terus itu gimana Pak Ustadz? Ya, itu yang bagus. Ya, itu yang bagus. Artinya yang bersangkutan ya Pak dalam keadaan masih sadar gitu kan Pak, kita ingat Allah gitu ya Pak. Betul. Ya, itu betul. Sambil ngaji boleh juga kali ya Pak Bondo. Pak Uci. Iya itu. Pak Uci. Ya. Pak Uci, kalau yang untuk mendoakan yang sudah meninggal supaya di alam barzahnya mendapat ketenangan, kelapangan, kebahagiaan, itu doa apa ya Pak Uci? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu. Iya, supaya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang dibutuhkan oleh dia adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kalau ngaji Yasin gitu ngedoakan itu
udah tidak. Ya ya itu tenang buat keluarganya yang masih hidup, ada suara-suara Quran, ada suara apa begitu. Bagi menghibur bagi yang keluarganya yang ditinggalkan, kan merasa tidak sedih ditinggalkan orang yang dia cintai. Tapi bagi yang si mayat sih butuh ampunan. Biasanya butuh yang ditinggalkan itu merasa tadi sedih ya, orang yang dia cintai meninggalkan kita. Sebenarnya bagi orang yang sudah wafat itu adalah butuh ampunan, sehingga kita harus lebih banyak mendoakan dia supaya mendapatkan ampunan dari Allah. Makanya doanya Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrim lahu, dan Berarti kalau kita sedang melayat, sebaiknya baca itu aja ya Pak ya, bukan surat Yasin ya? Ya, surat Yasin itu buat menghibur yang tadi yang saya bilang yang ditinggalkan. Iya. Ya kan, kalau sepi-sepi kan dia sedih juga. Jadi karena Quran itu bisa menghibur ya, bisa melembutkan orang yang sedang sedih, orang yang sedang ada masalah begitu. Jadi itu lebih kepada orang yang masih hidup. Ditambah dengan Al-Fatihah gimana Coach? Ya, bagi orang yang meninggal baca surat Al-Fatihah dulu, lalu membaca sholawat dulu, lalu baca doa supaya dia mendapatkan ampunan. Sedangkan ya tadi bagi yang masih hidup, keluarganya entah siapanya perlu ada suara-suara Quran sehingga menghibur dia dan seterusnya. Kita akan teruskan lagi nih. Jangan tanya dulu nih, belum nih. Ntar dulu. Banyak nih materinya, kita belum nih. Kita di sesi terakhir aja ikutin nih. Ya Pak, baik Pak. Kita lanjut ya. Berikutnya adalah tanda kiamat. Surat 27 ayat 82. Dulu, surat 33-nya enggak ya Pak? Surat 33 ayat 63 63 dulu. Surat 33 63 ya, silakan. Ya. Pak Surya Alamsyah. Iya nih, mantu jadi sepecah. 33 ada ya Surya? Silakan 33 63 masih. Ada ya Pak Surya? Ada Bu. Ya, silakan. Manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat, katakanlah ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah, dan tahukah engkau boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Bapak dan Ibu, kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat pun tidak tahu, Nabi pun tidak tahu. Nabi pernah ditanya oleh malaikat Jibril, kapan itu terjadinya kiamat? Kata Nabi, yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya. Jadi tidak ada yang tahu. Jadi ini benar-benar hak Allah. Sebab kalau dikasih tahu sama malaikat takut bocor juga malaikat, kan namanya juga makhluk juga. Jadi manusia tidak ada ujian iman. Benar-benar rahasia kiamat itu adalah hanya Allah saja, tidak dibuka. Lalu kiamat itu sudah dikasih tahu sejak zaman Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah nabi terakhir. Jadi nabi terakhir sudah dikasih tahu, jadi hari kiamat itu sudah dekat. Dekatnya adalah jangan menurut kita 100 tahun, 200 tahun. Karena alam raya ini kan miliaran tahun prosesnya ini. Dan Allah juga membiarkan bumi ini ya nyaman dulu begini. Tapi bahwa yang pasti kiamat kecil, kiamat perorangan itu terus terjadi setiap saat. Walaupun kiamat kubro, kiamat besar itu belum terjadi, tapi kiamat kecil kan setiap saat. Mati manusia, itu sudah terjadi kiamat. Jadi ketika ada yang bertanya kepada, jadi pasti ada yang bertanya, yas'alunaka nasu 'anis sa'ah. Qul innama ilmuha indallah. Ilmu kiamat itu
kejadian kiamat itu hanya Allah saja yang begitu. Jadi ini benar-benar tadi di surat 31 juga begitu, lalu di surat 33 sama, bahwa kiamat itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pun tidak tahu, malaikat pun tidak tahu, jin pun tidak tahu, jadi tidak ada yang tahu kecuali Allah saja. Kita lanjutkan. Tanda kiamat. Berikutnya adalah tanda kiamat. Surat 27 ayat 82. Ibu Rukmi, baik. Dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, maka kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tanda pertama yang akan terjadi ketika kiamat itu sudah dekat akan keluar dari tanah. Entah binatang-binatang, entah ular, entah apa binatang apa lagi, bahwa ini satu aba-aba. Allah menjelaskan di surat 27 ini satu aba-aba. Bahwa saat itu akan datang kehancurannya alam raya ini. Salah satu dari tanda kehancuran ini keluar dari bumi sejenis binatang melata yang disebut dalam ayat ini. Itu catatan kakinya. Jadi ada binatang-binatang melata, ular, kalajengking, ya, kelabang, macam-macam itu akan keluar dari bumi. Itu menunjukkan bahwa kiamat sudah. Jadi ini kan masih belum terjadi, kiamat masih jauh. Walaupun tahun berapa itu ada kiamat, bulan apa itu, ada yang mengatakan kiamat akan terjadi. Oh, sudah heboh itu, kira-kira 3 tahun yang lalu. Wah, itu pasti ngarangnya, itu pasti ngarang. Ngarang bahwa kiamat itu memang benar-benar hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang dikasih tahu siapa. Kita lanjutkan lagi. Kiamat itu akan terjadi adalah 3 kali tiupan. Wah, jadi sekarang ini malaikat Israfil itu sudah berjaga-jaga dia. Pegangin apa? Trompet Israfil. Pertama kita baca di surat 27, 87. Ya. 27 dulu ya Pak, 27. Surat 27, 87. Ya Pak, saya yang Butini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan jadi semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pertama itu dikasih aba-abanya, dikejutkan lebih dahulu. Ada kejutan, jadi kayak mau apa namanya tsunami atau kayak ada gempa begitu, ada gempa, itu kan bumi bergoyang begitu. Ada gempa, nanti kejutan ini akan besar kejutan. Belum dihancurkan, kejutan aja, dikejutkan. Jadi kita sudah terasa kalau kejutannya agak besar kan agak puyeng juga. Manusia dikejutkan, maka manusia sudah jelas sudah tahu bahwa ini adalah pertanda akan terjadinya kiamat. Coba kita baca lagi surat 69 ayat 13. 69 13 ya. Ibu Wawi silahkan. Ayat 13. 13 Ibu ya. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, terus
Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Terus Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. lanjut. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Lanjut. Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung arasy singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, nanti alam raya ini akan dibenturkan aja. Karena alam raya ini kan semuanya berputar. Semuanya kan dia fi falaki yasbahun, dalam Quran itu semuanya adalah dia berputar pada rotasinya, pada porosnya dia, pada tempatnya, pada orbitnya masing-masing. Nanti Ibu tuh dibenturkan, sekali bentur aja karena dia juga kencang ya, dan kencangnya itu benar-benar kencang, itu sudah hancur. Nah, dibenturkan nanti. Ya, angkatlah bumi, gunung-gunung, dibenturkan keduanya sekali bentur. Ini matahari, bulan, bintang dibenturkan. Nah, itu akan terjadi kiamat. Nah, itu dibenturkan. Berikutnya adalah tiupan kedua. Ditiup lagi, tiupan kedua 3967. Jadi tiupnya 3 kali Pak ya. Nah, 3967. Ibu Ana 3967. Ibu Ana Herawati. Silakan Ibu. 67 sampai 68 ya. Ya. Ibu Ibu Ana Ana tidak ada. tidak ada. Dan mereka Ada yang mau baca 37, Baik. 67, Saya ini Bu Ana di opname di rumah sakit Pak. Oh iya. Ya. Boleh saya Bu Tini? Oh, silakan. 396768 ya. Ya. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal bumi seluruhnya ada dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangannya. Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Lanjut. dan Sangkakala pun ditiup sehingga matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ia ditiup sekali lagi. Seketika itu mereka bangun dari kuburnya dan menunggu keputusan Allah. Ya. Para ibu sekalian yang saya hormati, bumi itu ada dalam genggamannya, dalam kekuasaannya. Bumi, kata Allah, saya akan gulung nanti. Ibu tahu tikar ya, karpet? Ya. Kalau digulung maksudnya ngapain, Bu? Digulung. Ya, kalau ada karpet digulung, tikar digulung, gitu, sajadah digulung, mau ngapain? Selesai. Dirapihkan, Sudah dibersihkan, selesai. selesai. Mau disimpan ya, mau disimpan ya. Ya nggak dipakai lagi ya. Kecuali nanti dibuka lagi. Ini maksudnya tidak dipakai lagi. Jadi gulungan terakhir, menggulung terakhir. Maka kemudian ayat 68-nya, ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Ditiup oleh Allah itu sangkakala itu ditiup bumi ini dengan trompetnya malaikat Israfil itu.
Mati semua. Tapi di ayat ini ada yang tidak mati. Nggak disebutkan, Bu. Ada yang nggak mati, Bu. Siapa kira-kira yang nggak mati? Allah. Ruh ya, Pak? Enggak, yang petugas tiup trompet siapa, Bu? Oh, malaikat. Ya, nampaknya dia nanti terakhir matinya. Karena kalau dia mati di tiupan yang kedua, nggak ada yang niup yang ketiga nanti dia. Jadi ada pengecualian, dia nggak mati karena tukang tiup trompet dia. Kalau yang niupnya mati, selesai, nggak ada yang niup lagi. Tiup trompet. Nanti dah ditiup kok, maka kemudian yang ketiga ditiup lagi. Nah, kita lihat di ayat berikutnya, tiupan ketiga, tiupan yang kedua, kemudian tiupan yang ketiga 3968. Ya, 3968 itu tiupan yang ketiga. Pertama kejut, kedua tiupan kedua mati semua, tiupan ketiga hidup lagi. Tiupan ketiga hidup lagi, dihidupkan lagi. Nah, Bapak dan Ibu yang tidak tahu, para ulama mengatakan tiupan kedua kemudian ke tiupan ketiga berapa jaraknya, berapa tahun, apa langsung apa enggak. Jadi kelihatannya tidak langsung. Tiupan pertama kejut, tiupan kedua mati semua. Nah, setelah mati semua itu kelihatannya dibiarkan lebih dahulu. Ada juga. Nah, dibiarkan lebih dahulu itu setelah tiupan kedua, setelah mati seluruhnya, kecuali tadi ada yang nggak mati. Malaikat. Nah, kemudian tiupan yang ketiga baru dihidupkan lagi. Nah, tiupan yang ketiga itu, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, manusia menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di situ sudah berada di alam mahsyar. Mahsyar. Nah, jadi tiupan ketiga itu, makanya dari tiupan kedua dan ketiga itu berapa tahun? Karena matahari sudah tidak ada, bulan sudah tidak ada, bintang sudah tidak ada. Maka Allah sudah tidak bicara lagi soal waktu. Karena waktu sudah tidak ada. Adanya seminggu 2 minggu itu adanya matahari dan bulan dan bumi. Bagaimana kalau sudah tidak ada? Allah pun luar biasa kalimatnya, tidak bicara lagi soal waktu. Makanya setelah itu tiupan yang kedua ke tiupan yang ketiga tidak ada yang tahu. Pertama kejut, tiupan kedua mati semua, tiupan ketiga dihidupkan lagi. Nah, tapi antara tiupan kedua dan ketiga berapa miliar tahun dibiarkan oleh Allah, alam raya ini juga tidak ada yang tahu. Mari kita lanjutkan ke ayat 69-nya. Manusia nanti. Boleh tanya, Pak? Ya Bu. Ya, tadi tiupan kedua mati semuanya. Apakah maksudnya roh kita masih tetap hidup? Bu, kalau roh tidak mati, maksudnya ini orang-orang yang hidup di muka bumi ini, Bu. Tiupan kedua itu sudah mati semua, nggak ada manusia yang hidup, mati semua. Kalau nyawa, jiwa, kita sudah pernah bicara, tidak pernah mati. Ya, jadi tetap ya, Pak. Iya, tidak pernah mati. Kan ada yang tidur, ada yang mendapatkan teror, itu kan yang sudah mati itu kan badannya, maksudnya ini badannya yang mati semua, Bu. Jadi berarti kita mati hanya 1 kali ya, Pak? 1 kali. 1 kali ya, Pak. Ya, jadi tiupan kedua itu di muka bumi ini tak ada manusia lagi, sudah mati semua. Mati semua. Pak Uci boleh tanya? Iya.
ayat 68 itu ada mereka yang dikehendaki Allah, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Selain semua makhluk dimatikan, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Itu maksudnya yang dikehendaki itu termasuk orang yang tadi ruhnya bersenang-senang apa itu? Itu udah mati dia. Itu udah mati. Kalau ini apa Pak maksudnya? Ini maksudnya orang yang masih di dunia ini mati semua. Kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Iya. Siapa yang dikehendaki kira-kira? Kira-kira malaikat Israfil yang tukang niup sangkakala. Iya. Kalau manusia mati semua. Nabi sudah mati, wali-wali kan sudah mati semua. Iya. Mati semua manusia. Setan belum ya Pak? Setan mati Bu. Mati semua makhluk. Mati juga. Itu semua kumpul di alam barzah ya Pak Uci? Ya, semuanya mati, tidak ada yang hidup lagi. Mau menggoda siapa itu setan? Di alam barzah nggak bisa nggodain. Nah, kalau dia masih hidup terus ngegodain siapa? Yang digodain udah mati. Yang digodain sudah nggak ada dia. Kan katanya semua. Yang tidak mati, itu pengecualian aja. Yang tidak mati, ibu. Jadi mati semua. Tidak ada yang tidak mati kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Ya Israfil. Jadi Israfil malaikat pun mati. Karena semuanya makhluk. Semuanya makhluk. Ini dahsyat ini yang di sini. Wah, udah. Mungkinkah kita bisa masih mencari teman di saat itu? Nggak bisa. Benar-benar sudah pribadi. Bukan orang yang soleh yang tidak mati, Ustadz. Ya? Bukan orang yang soleh yang tidak mati. Nggak ada. Anak soleh nggak mati. Mati semua Pak. Nabi mati. Kalau nggak mati nggak ada temennya tadi. Mau dengan siapa dia nggak mati? Mati semua di 68. Mati semua. Jadi tiupan kedua itu mati semua Pak. Tidak ada yang nggak mati. Pak, yang matinya pada saat tiupan kedua nggak dikubur dong ya Pak ya? Udah mati. Siapa yang ngubur Bu? Udah meninggal semua. Udah iya. Semua ya. Kiamat. Bu, jangankan nanti kiamat Ibu. Tsunami aja banyak yang nggak dikubur. Iya betul benar. Iya. Betul. Yang matinya di laut. Ada kuburannya di perut ikan gitu katanya kan ada yang nangkap ikan di dalam ikan itu ada jeriji manusia. Itu belum kiamat Pak, baru Ibu tsunami. Itu sudah tidak ada yang dikubur Bu. Nah, coba yang dikuburnya sekali kubur itu 10 orang, 20 orang pakai traktor. Karena sudah hancur kan badannya juga, sudah nggak bisa lagi dikafani. Apalagi yang ke laut Ibu, apalagi itu ada teman saya ketika tsunami di di Anyar itu, ada teman saya cerita ke saya itu, teman pengajian. Pak Uji, ada teman saya sekelas dengan saya waktu tsunami di Anyar itu, dia hilang sampai sekarang itu kira-kira 10 hari itu ditelepon oleh keluarganya itu karena bawa handphone. Ibu katanya handphonenya masih hidup dan nyaut. Tapi di dalam jawabannya itu kelihatannya di laut Ibu. Jadi Allah mengasih tahu bahwa saudaranya ini yang mati tidak ketemu ini kelihatannya ke laut Ibu. Nggak ada kuburannya sampai sekarang.
Itu orang Pondok Indah, itu temennya cerita sama saya. Jadi setelah beberapa hari ditelepon, itu teleponnya hidup. Wah, luar biasa itu. Allah ngasih tahu bahwa dia itu di laut, ke bawah ke laut itu. Nah, kuburannya nggak ada Bu sampai sekarang. Jadi ya makanya ketika kita berdoa dimanapun, walaupun tidak di kuburan, nggak masalah. Karena banyak orang yang tidak ada kuburannya. Ada kuburannya. Pak Uce. Ya. Mau tanya Pak Uce. Ya, ya. Jadi untuk yang orang yang meninggal pada saat kiamat kedua, berarti nggak ada siksa kubur Pak Uce ya? Siksa kuburnya itu apa namanya kiamat itu Pak, siksaannya itu. Oh, siksaannya kiamat itu ya? Oh, dahsyat itu Pak. Iya ya. Kiamat itu siksaannya. Pak, maksudnya Bapak pengen matinya di kiamat kedua gitu Pak? Maksudnya nggak ada siksa kubur gitu? Masih lama Pak, masih lama itu Pak. Kelihatannya masih lama. Tiupan kedua itu masih lama. Tiupan pertama aja belum kan, digoncangkan aja kan. Kejutan Pak ya? Ya, dikejutkan aja belum. Tapi Ustaz, Pak Uci. Ya. Makasih. Saya pernah baca kiamat baru terjadi kalau semua makhluk sudah mati, baru terjadi kiamat, begitu kan? Nggak tahu Pak. Kiamat itu terjadi hanya Allah yang tahu. Tanda-tandanya adalah keluar binatang dari bumi, binatang melata. Ular, kalajengking, kadal pada keluar, labang pada keluar, koa pada keluar, ya. Dan itu banyak. Nah, itu tanda akan terjadi kiamat. Tidak akan lama lagi. Pak Uci tanya soal sedikit Pak Uci. Ya Bu. Itu jarak antara tiupan trompet pertama dengan kedua berapa lama ya? Nah, kalau kejutan dikejutkan lalu kiamat pertama, melihat dari redaksi ayat Al-Quran itu tidak lama. Yang tidak diketahui adalah setelah mati semua, kemudian tiupan ketiga itu jaraknya Allah tidak ngasih tahu berapa ribu tahun, nggak tahu. Nah, jadi diperkirakan Bapak kalau lihat redaksi ayat ini bahwa antara tiupan kedua dan kemudian dibangkitkan kembali itu lama itu. Jadi ini hidup ini lama. Jadi perjalanan menuju Allah itu lama sekali Pak. Dahsyat. Jadi ya tidak terbayang, tidak akan terbayang oleh manusia. Kita ini hanya secuil Pak, secuil pun nggak ada, sebiji pasir pun nggak ada kita ini. Oh, itu dahsyat sekali. Nah, mari kita lanjutkan lagi. Bagaimana setelah tiupan? Kita seolah-olah sekarang sudah tiupan ketiga, ya, dibangkitkan. Ayat surat 3969, silakan. Yeah. Dan bumi padang mahsyar menjadi terang menerang dengan cahaya keadilan, dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Nah, Bapak dan Ibu, katanya nanti kita sudah berada di alam mahsyar. Nah, ini dia, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Nah, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Bumi padang mahsyar menjadi terang benderang binuri rabbiha, dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak dan Ibu, katanya ini sekarang ada matahari, bulan, bintang, itu terang kita. Matahari saja sudah terang. Bagaimana yang menciptakan matahari? Sinar Allah itu nanti terang. Kita berada di satu alam. Coba nanti ke sini lagi. Kita tengok dulu surat 14 ayat 48, nanti kita kembali ke surat 39 ini. Surat 14 ayat 48. Tepatnya surat 14 ayat 48. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. 14, 48. 14 ya. 14. Hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, jadi pada hari bumi diganti dengan bumi yang baru. Jadi nanti ada bumi baru, langit baru, semuanya baru, bukan yang ini, yang baru. Nah, di situ disebutkan ghairul ardi was samawat. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain, yang baru. Demikian juga langit. Semuanya manusia berada di padang mahsyar. Jadi sekarang buminya itu mahsyar baru. Menghadap kepada Tuhan. Semuanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan sama-sama menghadap Tuhan. Kita kembali. Jadi ini kita seolah-olah kita sekarang sudah berada di alam mahsyar. Di alam mahsyar itu disebutkan di surat 39 tadi ayat 69, terang. Tidak ada manusia yang bisa sembunyi, seterang-terangnya kelihatan. Dalam jarak yang jauh sekalipun kelihatan sama kita. Tidak ada manusia yang bisa sembunyi, dimanapun kelihatan, dimanapun ketahuan. Semua kena spotlight gitu ya Pak? Kena semuanya. Lalu nanti kita akan diberikan pada hari itu adalah wabudi alkitab, akan diberi buku catatan, buku rapot kita. Kita kembali ke surat 39 ya. Ke 39 ayat 69. Kemudian Allah mengatakan waji'a bin nabiyina wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Waji'a, akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa? Bin nabiyyin, para nabi. Di sini ya. Itu ayat 69 ya Bu ya. Ayat 69. Waji'a bin nabiyyin, akan didatangkan para nabi. Oh, jadi di situ Nabi Adam, umat Nabi Adam. Nabi Idris, umatnya Nabi Idris. Terus begitu. Nabi Musa, Nabi Ibrahim punya umat sendiri. Nabi Musa punya umat sendiri. Nabi Isa punya umat sendiri. Nabi Muhammad punya umat sendiri. Konon nanti yang paling banyak umatnya Nabi Muhammad. Karena sampai kiamat ini nanti adalah itu umat Nabi Muhammad. Nabi Adam mungkin paling sedikit nanti umat. Semuanya didatangkan para nabi-nabi, waji'a bin nabiyyin wasyuhada, dan para saksi-saksi kalau punya masalah. Jadi saksi-saksi hidup. Saksi hidup itu nanti antara lain saksi itu kita sendiri. Badan kita ini Bapak dan Ibu akan menjadi saksi. Itu di surat 41, nanti kita kembali ke sini ya.
di surat 41 ayat 21, 22, 23. Dari mulai 20, 21, 22, 23, suratnya surat 41. Ini saksi yang akan menjadi saksi kita sendiri. Silakan dibaca, Bapak. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Ayat 21-nya, dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara, dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Lanjut. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ditutup di ayat 23. Kalau kita tidak yakin bahwa badan kita akan menjadi saksi diri kita sendiri, itu yang membuat kita celaka, membuat kita rugi. Orang yang yakin terhadap dirinya akan menjadi catatan hidup nanti di hadapan Tuhan. Wah, itu orang yang hebat. Jadi badan kita ini, Bapak dan Ibu sekalian, akan ngomong, kulit kita akan dialog dengan kita sendiri. Kita ngomong sama kulit kita di ayat 21, kulit, kenapa kamu jadi saksi saya? Kulit yang ngomong, Allahul ladzi antaqa kulla syai'. Yang menjadikan saya bicara itu Allah yang menciptakan kamu yang pertama. Dan kepada Allah lah kita kembali. Dia yang menjadikan saya ini bisa bicara, kata kulit kepada kita sendiri. Kata Allah di ayat 22-nya, kamu tidak akan bisa menghindar dari persaksian kulit. Telinga dan mata tidak bisa karena ada dalam badan kamu sendiri. Kamu bawa-bawa itu yang mencatat semua aktivitas kamu itu adalah badan kamu sendiri. Bagaimana kamu bisa menghindar? Tidak akan bisa menghindar dari persaksian itu semua. Tapi banyak manusia, kata Allah, yang mengira bahwa Allah tidak tahu. Tidak tahu, bukan hanya badan, Allah pun tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Itu pasti celaka. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, nanti yang benar-benar menjadi saksi itu badan kita sendiri. Waskat, pengawasan melekat, karena badan kita sendiri yang akan bicara. Dalam surat Yasin, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tapi di ayat ini lebih hebat, bukan hanya tangan dan kaki, tapi kata para ulama, Allah ingin berkata kepada kita, manusia, rambutmu, kulitmu, tulangmu, bibirmu, matamu, jantungmu, seterusnya semua badan kamu itu adalah akan jadi saksi diri kamu sendiri. Makanya kenapa Allah mengatakan kulit, karena kulit ini pembentuk badan. Kalau Allah menyebutkan seluruhnya dari mulai kulit, dari mulai rambut, kulit, mata, gigi, tulang, sumsum, jantung, Quran tebal Qurannya. Itu bahasa Quran itu sedikit, simple, tapi dia menjangkau semua apa yang ada dalam pikiran kita dengan kata-kata kulit akan menjadi saksi, artinya badan kita seluruhnya akan menjadi saksi kita semuanya. Masya Allah.
Jadi kalau orang sudah tahu bahwa dirinya akan menjadi saksi, tidak perlu saksi orang lain. Gak perlu saksi. Saksinya siapa? Kalau di dunia ini kita butuh saksi. Bahkan saksi, wah berat sekali jadi saksi. Nanti badan kita sendiri yang bicara terhadap apa yang kita lakukan. Bapak dan Ibu sekalian yang sampai di sini kita bicara soal kiamat ada 3 kali. Nah, nanti bagaimana Allah membentur-benturkan itu alam raya ini, suratnya terlalu banyak sebenarnya. Antara lain di surat Waqiah, surat Al-Zalzalah itu membicarakan nanti seperti kapas ditiup angin segala macam. Wah, itu tentang bagaimana itu kehancuran alam raya ketika tiupan yang ketiga, ketika tiupan yang kedua itu dilakukan oleh malaikat Isra. Di alam raya ini akan hancur sehancur-hancurnya karena dahsyatnya kiamat pada saat. Saya kira itu mungkin yang bisa saya antarkan pada Bapak dan Ibu tentang itu ada 3 kali tiupan pertama, tiupan kedua, dan tiupan ketiga. Lalu nanti kita akan berada di alam. Kita nanti berada, kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah tiupan yang ketiga itu dibangkitkan. Bagaimana nanti ketika manusia dibangkitkan? Bapak dan Ibu, satu ayat lagi, buka surat 54, satu ayat lagi ya. Surat 54, surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam. Ayat 7 saja, ayat 7 saja, dan 7 dan 8. Surat 54 ayat 7 dan 8. Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, konon ketika kita dibangunkan, ya, tiupan yang ketiga itu kita seakan-akan itu belalang yang berterbang. Terbayang nggak seperti belalang? Belalang itu katanya Bapak dan Ibu, kalau di sawah itu belalang, di padi, lalu digertak begitu, dia itu belalang akan terbang kemari tanpa arah. Kaget, yaitu belalang. Belalang itu akan kaget. Dia terbang sana, terbang sini, nggak terarah. Nah, lalu setelah itu manusia akan datang, dipanggil, diseru, ada penyeru, datanglah kemari menuju Allah Subhanahu. Lalu orang-orang yang katanya tidak percaya dulu kepada Allah, wah ini adalah hari yang sangat berat. Ini hari yang sangat mencekam. Saat itu manusia dihadapkan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu persatu datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya di surat 19 ayat 15, pada hari kiamat manusia akan datang kepada Allah sendiri-sendiri. Ya, itu surat 19 ayat 95, bahwa manusia akan datang kepada Allah sendiri-sendiri. Hanya membawa iman dan amal solehnya sendiri. Itu di surat 19, ya, surat Maryam ayat 95 sebagai penutup. Nah, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut bagaimana di alam mahsyar. Silakan dibaca. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
pada hari kiamat nanti Bapak dan Ibu sendiri-sendiri. Dipanggil, Uci Armisi, panggil. Iding, panggil. Dia, panggil. Nina, panggil, satu persatu datang pada Allah. Terus kira-kira apa yang terjadi? Maukah kita masih nengok-nengok ke kanan ke kiri? Tak bakal. Akan tertuju kepada panggilan. Dan dipanggil sendiri-sendiri. Karena pada dasarnya manusia itu diri. Sampai di sini Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut lagi alam mahsyar. Ustaz, itu datang dalam keadaan telanjang ya? Nabi pernah ditanya, Aisyah pernah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, katanya pada saat itu kita dalam keadaan sendiri-sendiri dan telanjang. Benarkah ya Rasulullah? Benar katanya. Nanti akan datang kepada Allah sendiri-sendiri dan telanjang. Kalau gitu kita bisa lihat dong aurat mereka. Bisa. Nggak bisa melihat aurat kita. Karena pada saat itu mencekam. Udah nggak pengen. Sehingga aurat orang lain pun tidak kelihatan. Hanya yang kelihatan bagaimana nasibnya. Bekam aja ya Pak. Bagaimana nasibnya. Nah, jadi kalau dalam keadaan khusyuk manusia, yang lain itu tidak kelihatan. Jadi manusia pada saat itu mengurus dirinya masing-masing. Sehingga walaupun dalam keadaan telanjang, manusia tidak akan tahu bahwa temannya itu tidak pakai baju, tidak pakai. Nah, jadi saking mencekamnya itu sebenarnya gambaran bahwa manusia saat itu tidak akan tidak akan ke yang lain, tidak akan fokus bagaimana nasib. Itu sebenarnya. Oke. Saya kira ya. Pak Assalamualaikum Pak Uci. Ya Bu. Jadi ini kan kita ada ini hari ini di tahap ke-7, artinya dalam perjalanan menuju Allah. Sebetulnya kan kita harus berbuat sebaik-baiknya itu tadi dalam waktu yang sangat pendek, bagaikan pertemuan di siang hari gitu ya. Jadi kita semua amal perbuatan itu adanya hanya di dunia ini. Yang lain itu adalah sudah tinggal menerima hasil karya kita selama di dunia, gitu ya Pak? Betul Bu, betul. Panjang sekali tapi Pak. Panjang banget. Yang selama ini kita harapkan atau sampaikan kepada Allah, semoga hari ini Allah kabulkan semua doa. Makanya ketika ada orang mengatakan orang yang meninggal, mari kita antarkan jenazah ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Panjang banget, masih jauh sekali kita Mas. Oke, terbayang Bu ya, Bu Dia ya, perjalanannya terbayangnya panjang banget ya. Jadi di waktu yang sangat singkat menurut ukuran perjalanan, kita harus maksimal itu ya Pak. Iya. Pak Iding, bagaimana Pak Iding? Terasa panjang perjalanan kita? Panjang. Iya. Panjang ya. Coach boleh tanya sedikit nggak? Di dunia aja udah panjang Pak. Iya. Coach. Ya. Mau tanya, kalau lepas dari tubuh dia nangis nggak ya? Kalau ruh lepas dari tubuh dia nangis nggak? Nangis Pak. Sekarang yang ngomong tuh badan Pak Hendar atau nyawa Pak Hendar? Oh, jasad saya ngomong. Jasad tuh casing aja Pak. Yang tertawa, yang sedih itu jiwa kita. Kalau keluar jiwa kita itu seperti tidur itulah. Kita tidak bisa apa-apa. Jadi yang ngomong, yang mikir itu sebenarnya jiwa kita. Badan itu casing aja.
Ya. Ya Pak, jadi sedih lah, itu yang sedih itu ya nyawa kita, itu sekarang juga yang sedih sebenarnya jiwa kita. Pak, mau tanya deh Pak. Pak, Ya, ya. kan misalnya kan Pak di Padang Mahsyar kan memang kan kita sendiri-sendiri. Tapi kan diupayakan ketika di bumi ini kita punya kuburan keluarga misalnya gitu ya Pak ya, berdekatan. Nah nanti misalnya di Padang Mahsyar itu ketika kita dibangkitkan bisa berdekatan juga nggak dengan keluarga atau tidak kenal lagi Pak? Bisa. Bisanya itu setelah kita masuk surga baru ketemu lagi, atau masuk neraka bareng-bareng ketemu lagi. Oh, justru. Ya tuh. Kan nanti insya Allah kita ada bahasan, tapi nggak apa-apa saya bocorkan dulu surat 7:44, boleh nggak apa-apa, nanti kita akan bahas lebih panjang. Silakan Bu Tati. Itu Pak Uci ya, nanti saling nyari Bu, itu jangankan keluarga, dengan teman aja nyari. Nah ini gambarannya surat 7:44 Bu. 7:44. Iya. Bocoran dulu, bocoran aja dulu. Bentar Pak. 4. Ya, dan para penghuni surga menyeru penghuni neraka. Sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru malaikat mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang zalim. Ibu, nanti orang kalau sudah berada di surga itu tetap nyari temennya Bu, apalagi keluarga. Di mana dia adanya? Halo, di mana kamu? Neraka. Surat berapa Ustaz? Surat 7:44. Nah, jadi Ibu nanti ada handphone, handphone lebih canggih lagi, telepon Bu Ibu. Di mana kamu? Ya namanya juga teman dekat, namanya juga se-RT dulunya, atau sekerja, atau namanya sekampung, atau namanya juga dulu sama-sama kuliah. Ingin tahu di mana nih temennya? Halo, di mana? Kakak. Pak Audi nyari itu Bu, nyari nanti itu. Ya ya. Kan tadi Pak Uci bilang kalau kita sudah di alam ketiga itu kan para nabi turun semuanya menemui umatnya masing-masing. Nah kita kan umatnya Muhammad, agama Islam. Apakah di setiap umat nabi itu semuanya Islam seperti kita? Isa kan Islam, tapi kan umat yang sekarang itu umat dia itu Kristen. Nah itu bagaimana Pak? Apakah ya, semuanya Islam? Ya nanti setiap umat akan mencari nabinya. Siapa nabinya? Yang ngasih syafaat kepada Rasulullah. Ya, kita mencari Nabi Muhammad. Ada orang mencari Nabi Isa. Ada orang mencari Nabi Adam dan seterusnya. Ya memang itu bukan. Itu di alam mahsyar nanti. Kan ada proses pengadilan dari mulai dihisab, nanti dihitung, nanti dihisab itu nanti akan dipertemukan kita dengan orang yang pernah mungkin membunuh, pernah mungkin merugikan kita, mungkin pernah mengambil hewannya, mungkin pernah mengambil tanahnya, mungkin pernah mengambil uangnya, mungkin pernah mengambil macam-macam. Itu kan ada pengadilan juga itu. Padahal kan kita tahu Isa kan Islam ya Pak ya. Ya, ya. Umat yang datang pasti Kristen dong. Enggak lah. Enggak. Pada masanya dulu kan. Itu Islam pada masanya ya Pak ya. Iya. Oh gitu. Pada masa Nabi Isa ya, pada masa Nabi Ibrahim ya Islam, pada Nabi Ismail Islam, pada Nabi Musa juga Islam, pada Nabi Isa juga Islam. Ya, mereka ingkar kan beda ya Pak ya. Nah, setelah nabinya tidak ada. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, setelah nabinya tidak ada Bu. Pak Uci,
Assalamualaikum Mbak Uci. Kalau Iya, ya. berarti kalau di dalam kubur, selama itulah kita disiksa dalam kubur ya Pak Uci? Di dalam Quran itu adanya teror, jadi dia belum masuk neraka, belum mendapatkan siksa yang lain, tapi bentuknya berupa teror. Tuh neraka, tuh neraka nanti kamu akan masuk ke situ. Nah itu kan di surat 40 berapa itu, di surat 40-46 ya. Jadi setiap hari pagi dan petang kita akan diperlihatkan neraka yang akan dimasuki oleh orang yang memang akan masuk neraka. Itu katanya baru sehari aja masuk, terus besoknya begitu dibuka, mau dicek, itu semua udah hancur baur Pak. Baru sehari Pak. Ada juga yang udah puluhan tahun dibuka kuburnya masih utuh. Itu jadi siksa kuburnya ada berarti ya Pak, kalau langsung udah kocar-kacir cuma semalam. Oh, maksudnya dikubur di tanah kusir begitu, Bo? Iya, iya Pak. Iya. Bagaimana yang kuburannya itu tenggelam itu, apa kena banjir? Di tanah kusir itu kan ada yang kebanjiran itu kuburannya itu. Jadi dia di dalam kuburan itu tenggelam ya, berenang. Dia berenang aja dalam kuburan. Oh, tapi belum disiksa ya Pak Uci, nggak ada siksa, cuma teror-teror aja ya Pak? Siksa kubur itu Ibu, jadi bukan di kuburan fisik, bukan di tanah itu, ada satu alam namanya alam barzah, di mana manusia yang sudah wafat ditaruh di situ semua. Jadi bukan di tanah kusir. Bagaimana yang kebakar Bu? Yang kebakar fisiknya nggak ada, hangus, kemudian hilang banyak itu. Atau yang dimakan ikan, kuburannya dalam perut ikan, atau yang naik pesawat Challenger yang meledak di angkasa lalu badannya nggak ada, nggak tahu kemana habis, di mana kuburannya itu. Oh, iya Pak Uci. Iya, jadi Ibu jangan memahami kuburan itu di tanah kusir, Bu. Waduh, itu yang tidak punya kuburan, yang meledak di ruang angkasa itu kuburannya nggak ada, jadi malaikat juga susah mau nanyain di kuburannya. Jadi bukan itu. Jadi yang di kuburan itu fisik, Bu. Kalau alamnya namanya alam barzah, dan itu alam barzah disebutkan antara dunia dan akhirat. Ada namanya alam, itu alam barzah, di mana orang yang sudah wafat di situ semua. Itu rohnya Pak ya, rohnya itu ya. Nggak kelihatan jadi ya Pak. Setan-setan gentayangan nggak kelihatan ya Pak buat kita ya Pak. Yang suka lihat. Setan yang di mana nih Bu? Kalau lihat di TV kan ada tiba-tiba zat putih. Oh di TV itu sinetron Bu, itu sinetron. Tinggi hitam gitu ya Pak. Itu sinetron ya, sesuai dengan alam pemikiran orang kita, orang Indonesia. Ada sinetron, ada kuntilanak segala macam kayak gitu kan. Iya. Tanya Pak Uci. Pak Uci tanya Pak Uci. Iya. Makasih Pak Uci. Ya Bu. Saya tertarik tadi mengenai cahaya Allah Pak Uci. Apakah Ya. ada ayat yang menyatakan cahaya Allah itu terbuat dari apa? Dari satu? Nggak ada Bu. Tidak ada di Al-Quran. Tidak ada. Ya, karena kalau cahaya matahari kan kita bisa tahu ya Pak. Ya. Ada itunya, ada zat cahayanya. Kalau cahaya Allah tidak ada di Tidak ada. Makasih. Kalau yang Quran surat 24 Pak, surat An-Nur itu mengenai apanya Pak Uci? Ya Allah itu sendiri. Allah itu cahaya. Cahaya. Artinya Allah memberikan cahaya kepada kita. Nanti Allahnya seperti apa? Nah, karena laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyamai sesuatu apapun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti? Ya nanti aja ketemu. Itu. Assalamualaikum Pak Uci, boleh bertanya? Ya. Kalau kita mendoakan untuk orang yang di alam barzah itu apa itu doanya? Bagaimana Pak Uci? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Itu aja, siap. Ya, atau di surat 14 ayat 41.
1441. Ya, surat Ibrahim. Iya. Nah, itu mendoakan kita sendiri, mendoakan orang tua kita, mendoakan saudara-saudara kita, itu di situ ada. Oh, ada. Allahumma Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Itu di surat 14 ayat 41. Untuk kita sendiri dan untuk 1441 ya. Ya, terima kasih. Oh, tadi yang Allahumma firlahu warhamhu itu hadis. Itu buat itu di hadis. Itu ya? Di hadis, Pak. Boleh diminta ya, Pak. Laki-laki saja bukan Pak itu. Iya, Pak Edi. Yang Allahumma firlahu warhamhu wa anhu itu buat laki-laki bukan Pak? Enggak, sama aja, Prof. Ya, boleh lah. Allah maghfirlaha warhamha wa'afiha. Ganti hu dan haja. Oh gitu. Ya. Sekalipun sebenarnya untuk perempuan juga sama. Allah maghfirlahu juga sama. Karena di situ tidak membicarakan jenis kelamin, tapi membicarakan itu mayat. Jadi kepada mayatnya, bukan kepada jenis kelaminnya, Pak. Sebenarnya hadis itu tuh kepada mayatnya, bukan kepada jenis kelamin, karena sudah tidak bicara lagi soal jenis kelamin, tapi bicaranya sudah soal mayat sebenarnya itu. Sehingga doa itu nggak apa-apa, cukup Allahumma gfirlahu, tidak usah Allah maghfirlaha, sekalipun kenyataan di masyarakat kita ada Allah maghfirlaha warhamha wa'afiha wa'afuanha wa akrim nuzulaha wa wasi' manfalaha. Tapi seandainya tidak, tuanya hu juga tidak mengapa, sama aja. Coba. Ya. Pak. Ya. Pak Uci tanya sedikit boleh? Ya. Iya Pak, saya pernah mendengar katanya orang tua kita dan saudara kita yang sudah di alam barzah itu bisa melihat apa yang kita lakukan di bumi, di dunia. Karena itu disarankan juga untuk meskipun sudah di alam barzah kita mendatangi pusaranya dengan menyiramkan air atau bunga-bunga atau pepohonan yang dingin gitu. Iya, itu yang ada kuburannya kan, Bu? Iya. Kasihan yang tidak ada kuburannya kan, nggak bisa disirami air atau ditanami pohon. Kasihan kan yang tidak ada kuburannya, yang kena gempa, yang kena macam-macam. Nah, itu sebenarnya tetap adalah kebaikan buat kita yang hidup, bahwa kita akan seperti mereka, yaitu dikuburkan juga. Jadi di situ keadilan Allah ya, Ustadz ya. Karena kalau nggak ada kuburnya kan berarti kita kirim doa-doa aja. Tidak juga sampai gitu, nggak perlu pakai yang kirim-kirim bunga gitu misalnya. Itu hanya mengingatkan diri sendiri. Ya manusianya, untuk manusianya. Pak Ucinya freeze. Pak Uci, kalau ini di alam barzah itu sebentar Bu, misalnya anak ayahnya meninggal, anaknya Assalamualaikum. Pak Ucinya hilang sebentar ya. Ada tapi hilang Ucinya sebentar. Jadi adanya Mas Fadil. Mas Fadil. Hilang. Tadi saya masih belum tuh Bu Diah ya. Iya Pak, dapat nih. Jiwa. Ramai banget ya Pak Bu Diah ya. Ini pembicaraan. Gimana pedenya? Senang dengarnya. Iya. Ya, ini sampai udah jam segini ya masih jalan. Dan saya 3 jam dari karena itu perjalanan terakhir ya. Nanti kita di kematian jadi. Nanti kita berbuat. Ya tadi kan Pak Uci itu ada bagi 3 ya, jasad, jiwa, roh Bu ya. Ya, betul. Antara jiwa dan roh itu saya masih belum begitu pembanget ya.
Ya, kayaknya kita harus tanyain Pak, karena selama ini dalam pikiran kita jiwa itu roh. Jadi Sama ya. Pak Uci juga biar ringkes tadi dibikin 2 deh, tapi ternyata beda antara roh sama jiwa. Iya. Iya, harus Enggak, belajar pakai lagi bingung. nih kayaknya, 1 semester Iya. lagi kayaknya. Mas. Nambah lagi Bu Dia. Iya. Itu tergantung Budia deh. Kan mau saya tanyakan tadi, takutnya kan habis Oh, waktu. itu yang menghidupkan jiwa gitu. Kalau dibandingkan dengan mobil, bodi, Ya, kalau- mesin dan aki. Ya kalau banding tadi kan, kalau jiwa itu aki. Kalau Aki itu roh, Roh Pak. itu aki. Aki itu roh. Roh ke aki. Nah, Pak Ucinya udah hadir. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu roh. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Ya, ini Harus ada sudah kelas. jam 8:30 Ibu. Iya, Pak Uci. Sudah biasa ini. Waduh, karena ini apa namanya? Informasi ini sangat dibutuhkan oleh kita semua supaya jangan nyasar nanti. Waduh, kemana saya ini? Katanya nanti manusia itu ketika manusia itu nanti datang kepada Allah, ketika dia tidak tahu jalan, dia akan bertanya, Aina Allah, di mana engkau ya Allah? Kata Allah, kamu nggak pernah ingin tahu saya. Konon itu roh kita atau nyawa kita atau jiwa kita akan ketemu begitu, karena kita tidak pernah mencari Allah waktu di dunianya. Maka itulah siksaan yang paling menyengsarakan ketika dia mencari Allah dan tidak ketemu. Tidak ketemu di mana Allah, Aina Allah, di mana engkau ya Allah. Kata Allah, waktu di dunia juga kamu nggak pernah pengen ketemu saya, apalagi di sini. Apa urusannya? Jadi manusia yang tidak pernah ingat sama Allah, ya nanti di akhirat juga susah nyarinya. Kalau di sini ya dapat nasi, ya Allah, ini rezeki dari engkau. Dapat rumah, ya Allah, ini rumah ini dari engkau. Dapat duit, ya Allah, ini duit sebenarnya dari engkau. Jadi kesehatan dari engkau. Nah, itu insya Allah gampang ketemu Allahnya. Tapi kalau orang, ini duit dari mana? Dari pabrik. Ini uang dari mana? Ada. Ini padi dari mana? Dari sawah. Kita tidak tahu yang menghidupkan itu padi di sawah itu siapa. Ini uang dari mana? Ini uang dari kerja. Itu kita sebenarnya tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Pak. Yang lebih parah lagi hasil usaha saya gitu, Pak. Hasil usaha saya. Gue nih gitu, Pak. Padahal begitu mati nanti kita sudah tidak ada lagi itu semua. Sudah fokus kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah. Iya, Pak. Saya kira Bapak dan Ibu, Bu Dia, kalau ini dilanjutkan sampai jam 12 kayaknya belum berhenti ya. Jadi kita batasi aja dulu. Pak Raswan juga sampai senyum tuh Pak Raswan. Pak Raswan lagi nyetir, enggak ya? Ini pas sampai baterai Pak Uci habis kayaknya. Menarik sekali Pak temanya. Ya, jadi mungkin kita akan masuk nanti ke bahasan kita alam mahsyar. Ini kiamat udah selesai ya Pak? Masih ada Kiamat sebenarnya masih banyak ayatnya, Belum. tapi saya batasi Bu. Saya segitu batasi dulu ya. aja. Karena nanti ada yang paling seru nanti ketika kita bahas tentang surga dan neraka nanti. Iya. Ya. Waduh. Waduh. Ya, masih panjang ya. Ya, Surga dan neraka, ya. Jadi kehidupan setelah kita mati kan panjang. Panjang sekali. Tapi kan Makanya di dunia ini seperti yang sesaat pendek. siang hari. Anjuran yang untuk persiapan ke sana berbuat baiklah katanya. Iya, di sini Iya, di Pak. sini yang waktunya sangat pendek ini yang Mengingat akan jadi waktunya bekal pendek kita. di dunia. Ya Pak Betul, Ici ya. Tapi kita perasaan kita yang harus kita siapkan di dunia deh Bu. Iya, Di dunia Pak. Ya. Iya. Kan sibuk nyiapin pensiun Pak. Iya. Membaca Al-Quran, sodako. Jadi sekian dulu, nanti kita insya Allah masih banyak yang akan kita bicarakan Bapak. Jadi ini garis-garis besarnya dulu, nanti detailnya kita akan bisa diulang-ulang. Seperti kiamat ini seperti apa sih kiamat itu?
Kalau kita lihat surat 99 kan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka uhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Masih banyak. Nah, itu banyak, itu bicara soal kiamat. Apalagi nanti ada khusus surat kiamat namanya, ada surat 75 itu surat kiamat. Nah, tapi kita akan bicara yang pokok-pokoknya dulu, yang detailnya saya kira nanti kita bisa lama di kiamat aja nanti. Ya. Nanti kita akan masuk nanti ke alam mahsyar. Alam mahsyar. Ya, bahasan Selasa depan insya Allah, mudah-mudahan Ibu dan Bapak semuanya sehat. Kita akan bicara nanti soal alam mahsyar, alam tempat kita kumpul. Kita kumpul. Nah, di situ apa yang akan terjadi di alam mahsyar itu? Iya, di alam mahsyar itu apa yang akan terjadi? Tahap ke-8 ya Pak, dari 18. Ya. Iya Pak, insya Allah Pak. Insya Allah. Satu orang saya kira lagi. Saya kembalikan ke Ibu Bu Tini. Silakan Bu Tini. Ya, baik Pak Uci, alhamdulillah. Terima kasih Pak Uci atas tausiahnya yang sangat menarik dan sangat dibutuhkan buat kita seusia kita ya. Ini untuk saya ya, seusia kita tuh kita harus tahu bagaimana nanti ke depannya. Baiklah, kita lanjutkan dengan pembacaan doa oleh Bapak Raswan dan dilanjut dengan doa penutup oleh Pak Uci. Pada Pak Raswan, monggo silahkan. Pak Raswan, udah siap? Silakan Pak Raswan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, serta tadarus pada pagi ini yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama membaca doa keselamatan agar doa-doa kita diijabah dan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Rabb ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ilm wa rahmatan fil rizq wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut wa najana minan nar wal aqwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa a'udzubika min sakaratul maut. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana hab lana azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika izzati amma yasifun wa salatu ala sayyidina al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali fil alamin innaka Hamidum Majid. Ilahi anta maksudi wa ridhoka mati a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau adalah tujuan ridhomu yang kami cari
Berilah kepada kami ya Allah pemahaman tentang Engkau, dan berilah ya Allah kepada kami untuk mencintai Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Raswan dan Pak Uci untuk doanya. Dara Pasundan cantik jelita, kalau tersenyum sungguh menawan. Berakhir sudah acara kita, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ustadz Uci. Ibu-ibu bapak Terima kasih. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, baterainya habis.